di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar etika dan moral dalam kehidupan profesional. Nah, dalam materi ini dijelaskan bahwa etika dan moral itu sangat penting dalam kehidupan profesional. Nah, etika adalah ilmu yang membahas tentang nilai dan norma untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, etika itu seperti pedoman dalam berpikir sebelum kita bertindak. Sedangkan moral adalah praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Nah, perbedaannya etika lebih ke teori atau pemikirannya, sementara moral lebih ke tindakan nyatanya. Dalam dunia kerja, keduanya sangat penting supaya tidak terjadi kecurangan, penyalahgunaan jabatan, dan konflik. Jadi bisa disimpulkan bahwa profesional itu bukan cuma soal kemampuan, tapi juga soal sikap, integritas, dan tanggung jawab dalam bekerja. Baik, materi selanjutnya membahas tentang konsep profesi dan profesionalisme di sektor perbankan. Nah, profesi itu bukan sekedar pekerjaan biasa, tapi pekerjaan yang butuh keahlian khusus, pendidikan, dan kode etik, sedangkan profesionalisme itu dalam menjalankan pekerjaan dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, di sektor perbankan, profesionalisme itu penting sekali karena bank mengelola dana masyarakat. Jadi, pegawai bank harus butuh aturan, menerapkan prinsip kehati-hatian, mengelola risiko dengan baik, dan menjaga kepercayaan nasabah. Nah, di era digital, sekarang tantangannya makin besar seperti risiko siber dan perkembangan teknologi. Karena itu, profesionalisme harus diperkuat lewat pelatihan, sertifikasi, dan etika kerja yang konsisten. Jadi intinya, tanpa profesionalisme, kepercayaan masyarakat terhadap bank bisa menurun. Nah, selanjutnya materi tentang prinsip-prinsip etika profesi dalam perbankan. Nah, di materi ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan prinsip etika profesi dalam perbankan? Nah, jadi prinsip etika profesi itu adalah pedoman sikap dan perilaku yang harus dimiliki setiap pegawai bank supaya bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Kedua, apa saja prinsip-prinsipnya? Nah, prinsipnya meliputi integritas, objektivitas, kerahasiaan, profesionalisme, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Nah, ketiga, kenapa etika profesi itu penting? Karena bank itu berdiri di atas dasar kepercayaan. Jadi kalau pegawainya jujur dan transparan, masyarakat akan merasa aman menyimpan uangnya. Nah, keempat, apa dampaknya kalau etika tidak diterapkan? Nah, dampaknya itu bisa serius seperti terjadinya fraud, turunnya kepercayaan nasabah, rusaknya reputasi bank, dan bahkan bisa mengganggu stabilitas keuangan. Jadi intinya, etika profesi itu bukan cuma aturan tertulis, tapi kunci utamanya itu supaya bank tetap dipercaya dan bisa berjalan dengan baik. Nah, materi selanjutnya membahas tentang kode etik profesi perbankan dan etika pelayanan pada nasabah. Nah, di sini intinya itu bank itu berdiri di atas kepercayaan. Nah, masyarakat itu titip uangnya karena percaya bank itu aman dan jujur. Nah, supaya kepercayaan itu tetap terjaga, maka ada yang namanya kode etik perbankan. Nah, kode etik ini jadi pedoman bagi pegawai bank supaya bekerja dengan integritas, jujur, menjaga kerahasiaan data nasabah, dan patuh pada aturan dari OJK maupun undang-undang. Nah, misalnya tidak boleh menyalahgunakan jabatan, tidak boleh membocorkan data nasabah, dan harus transparan dalam menjelaskan produk. Nah, selain kode etik, ada juga etika pelayanan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana cara pegawai melayani nasabah. Bukan cuma senyum, tapi juga harus ramah, sopan, komunikasinya jelas, tidak menyesatkan, cepat, dan tepat dalam melayani.
Nah, karena pelayanan yang baik itu bisa bikin nasabah puas dan loyal. Jadi bisa kita simpulkan kode etik itu fondasinya, sedangkan pelayanan itu wujud nyatanya. Kalau keduanya dijalankan dengan baik, maka kepercayaan, citra bank, dan loyalitas nasabah akan terus terjaga. Nah, materi selanjutnya itu etika dalam pengelolaan keuangan dan transaksi perbankan. Nah, bagaimana dijelaskan bahwa etika dalam pengelolaan keuangan dan transaksi perbankan syariah itu jadi pondasi utama dalam menjalankan operasional bank. Nah, etika itu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan maqasid syariah yang menekankan nilai amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta transparansi. Nah, perbankan syariah tidak cuma mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan keberkahan dan kemaslahatan masyarakat. Nah, dalam praktiknya, transaksi harus bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta menggunakan akad yang jelas dan disepakati bersama. Nah, dalam kenyataannya masih ada pelanggaran seperti kurangnya transparan, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana, sampai pelayanan yang tidak profesional. Nah, karena itu peran Dewan Pegawai Syariah sangat penting sebagai pengawas agar semua kegiatan bank tetap sesuai prinsip syariah. Jadi intinya, etika itu bukan cuma teori, tapi harus benar-benar diterapkan supaya perbankan syariah tetap dipercaya dan berkelanjutan.